California melawan Trump, perlawanan terhadap kenaikan tarif impor. Already on the lack of investment. Any business person, small or large, uncertainty is the number one enemy. Just give us certainty. Merespons situasi ini, Gavin Newsom bersama Jaksa Agung California, Rob Bonta, mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan federal. Gugatan ini diajukan ke pengadilan federal pada April 2025 dan menyatakan bahwa Trump menyalahgunakan wewenangnya dengan memberlakukan tarif secara sepihak tanpa melalui persetujuan Kongres. Gugatan tersebut juga mengangkat isu bahwa kebijakan ini bertentangan dengan semangat konstitusi yang memberikan otonomi kepada negara bagian untuk melindungi warganya dari kebijakan federal yang merugikan. Attempting to override Congress and steamroll the separation of powers. Bottom line, Trump doesn't have the singular power to radically upend the country's economic landscape. That's not how our democracy. Tidak hanya lewat jalur hukum, perlawanan California juga dilakukan secara politik dan ekonomi. Newsom mendorong legislator negara bagian untuk menyediakan subsidi dan insentif bagi pelaku usaha yang terdampak. Pemerintah negara bagian juga mengusulkan dana bantuan bagi pelabuhan dan petani yang mengalami kerugian langsung akibat tarif. Program pelatihan kerja bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat penurunan aktivitas perdagangan juga mulai digulirkan. Sementara itu, suara-suara dari kalangan bisnis dan industri terus menguat. Kamar Dagang California menyatakan bahwa kebijakan tarif justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Mereka mengutip data yang menunjukkan penurunan investasi, perlambatan ekspor-impor, serta naiknya harga barang konsumsi akibat meningkatnya beban biaya. Beberapa asosiasi industri bahkan ikut serta dalam gugatan class action terhadap pemerintah federal. Isu ini pun menjadi bola panas di panggung politik nasional. Partai Demokrat memanfaatkan momen ini untuk menggugat kebijakan Trump yang dinilai populis dan tidak berlandaskan pada kajian ekonomi yang matang. Di sisi lain, pendukung Trump tetap bersikukuh bahwa kebijakan tarif adalah langkah berani untuk menyelamatkan pekerjaan di Amerika Serikat. Perlawanan California menjadi simbol ketegangan antara pusat dan daerah dalam sistem federalisme Amerika Serikat. Ketika negara bagian terbesar secara ekonomi memutuskan melawan kebijakan federal, maka dampaknya menjadi presiden penting bagi negara bagian lain. Beberapa negara bagian seperti New York dan Washington menyatakan dukungan terhadap langkah hukum California. Menjelang akhir Mei 2025, proses hukum masih berlangsung. Hakim federal dijadwalkan akan mendengarkan argumen dari kedua pihak dalam sidang utama. Sementara itu, masyarakat California terus menghadapi dampak dari kebijakan tarif ini. Harga barang kebutuhan pokok naik, lapangan kerja menyusut, dan ketidakpastian ekonomi terus membayangi. California bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyuarakan keresahan banyak warga negara yang terdampak oleh kebijakan ekonomi nasional. Apakah perlawanan ini akan berhasil? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, dalam babak baru perang dagang ini, California memilih untuk berdiri dan melawan demi melindungi rakyat dan perekonomiannya. Dampak kenaikan tarif impor oleh Trump terhadap ekonomi California. Kerugian finansial besar, diperkirakan kerugian mencapai miliaran dolar, terutama dari sektor perdagangan dan distribusi barang impor. Naiknya harga barang konsumen, barang-barang impor seperti elektronik, pakaian, makanan olahan, dan kendaraan mengalami kenaikan harga 10% sampai 25%, membebani rumah tangga di California. Gangguan rantai pasokan, tarif impor memperlambat pasokan barang dari luar negeri, mengganggu sektor logistik, pelabuhan, dan industri manufaktur. Sektor yang paling terdampak. Komoditas ekspor seperti almond, anggur, dan jeruk mengalami pembalasan tarif Cina, menyebabkan penurunan ekspor hingga 30%. Petani lokal merugi, bahkan beberapa mengurangi tenaga kerja dan lahan tanam.
perusahaan di Silicon Valley menghadapi biaya lebih tinggi untuk komponen dari China. Beberapa startup menunda produksi atau merelokasi sebagian operasi ke luar negeri. Retail besar dan kecil mengalami kenaikan harga barang impor yang membuat mereka sulit bersaing, terutama dengan penjual online luar negeri. Pelabuhan seperti Port of Los Angeles dan Port of Long Beach mengalami penurunan volume pengiriman hingga 15%, mengancam ribuan lapangan kerja. Hilangnya lapangan kerja, Dinas Ketenagakerjaan California mencatat lebih dari 75.000 pekerjaan berisiko, terutama di sektor ekspor-impor, logistik, dan pertanian. Inflasi di California melonjak lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, didorong oleh kenaikan harga barang impor. Investasi baru menurun, banyak perusahaan menahan ekspansi karena ketidakpastian kebijakan perdagangan. Peringatan dari perusahaan, Kamar Dagang California dan Asosiasi Bisnis menyebut kebijakan ini destabilisasi pasar dan merusak kepercayaan investor. Kredit pajak produksi domestik, California mengalokasikan $750 juta untuk mendukung produksi dalam negeri. Usulan insentif federal, Gubernur Newsom mengusulkan tambahan $7,5 miliar insentif pajak nasional untuk menggantikan dampak tarif dan merangsang industri lokal. California sebagai negara bagian dengan perekonomian terbesar di Amerika Serikat dan sangat bergantung pada perdagangan internasional, mengklaim bahwa tarif tersebut menyebabkan kerugian miliaran dolar, menaikkan harga barang, dan mengancam lapangan kerja di sektor pertanian, manufaktur, dan pelabuhan. Gugatan ini juga menyoroti bahwa tarif tersebut telah menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan volatilitas pasar saham, serta memicu tarif balasan dari negara mitra dagang seperti China. Selain California, 12 negara bagian lain, termasuk Oregon, New York, dan Illinois, juga mengajukan gugatan serupa terhadap kebijakan tarif Trump dengan alasan bahwa kebijakan tersebut melanggar wewenang konstitusional dan merugikan ekonomi lokal mereka. Meskipun Trump mengklaim bahwa tarif tersebut bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, banyak pihak di California, termasuk pejabat pemerintah dan pelaku industri, menilai bahwa pendekatan ini kontraproduktif dan lebih baik digantikan dengan insentif pajak federal untuk mendukung produksi domestik. Gugatan ini mencerminkan ketegangan yang terus berlanjut antara pemerintah federal dan negara bagian terkait kebijakan perdagangan dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Amerika Serikat kembali diguncang oleh kebijakan kontroversial dari Presiden Donald Trump. Dalam rangka menghidupkan kembali program ekonomi proteksionisnya, Trump menerapkan kebijakan tarif impor baru yang berdampak luas, termasuk pada negara bagian dengan ekonomi terbesar, California. Kenaikan tarif ini tidak hanya memicu kegelisahan di kalangan pelaku usaha, tetapi juga melahirkan perlawanan hukum dan politik dari pemerintah negara bagian. Trump, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa kebijakan tarif tersebut bertujuan melindungi produsen domestik dari gempuran barang asing, khususnya dari Tiongkok. Dengan menerapkan tarif hingga 60% untuk berbagai barang, ia berharap dapat memulihkan daya saing industri dalam negeri. Namun, langkah ini memunculkan dilema serius, terutama bagi negara-negara bagian yang perekonomiannya sangat bergantung pada perdagangan internasional. California, sebagai gerbang perdagangan terbesar di pantai barat, menjadi wilayah yang paling terdampak. Gubernur Gavin Newsom segera merespons kebijakan ini dengan nada keras. Ia menyebut tarif impor Trump sebagai langkah sembrono dan merugikan, terutama bagi ekonomi lokal California. Negara bagian ini memiliki pelabuhan utama seperti Los Angeles dan Long Beach, yang menjadi pintu masuk barang-barang dari Asia. Dengan dikenakannya tarif tinggi, volume impor menurun drastis, menyebabkan terganggunya rantai pasokan, dan ancaman pemutusan hubungan kerja di sektor logistik serta manufaktur. California juga dikenal sebagai rumah bagi Silicon Valley, pusat teknologi global. Banyak perusahaan di wilayah ini sangat bergantung pada komponen elektronik dari luar negeri, khususnya dari Asia. Kebijakan tarif membuat biaya produksi melonjak,
memaksa perusahaan-perusahaan startup dan teknologi meninjau ulang rencana ekspansi dan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Beberapa bahkan mempertimbangkan relokasi pabrik ke luar negeri demi efisiensi. Di sektor pertanian, kebijakan ini menimbulkan masalah tersendiri. Produk pertanian California, seperti almond, anggur, dan jeruk, banyak diekspor ke pasar internasional, termasuk Tiongkok. Sebagai bentuk balasan, negara-negara mitra dagang mengenakan tarif balasan pada produk Amerika, termasuk hasil pertanian California. Petani pun terhimpit. Harga jual turun, biaya produksi meningkat, dan pasar ekspor menyempit. Ini merupakan pukulan telak bagi sektor yang sebelumnya menjadi andalan ekonomi daerah pedesaan di California.